Di suatu kota di Mesopotamia, menjulanglah kota Ninawe, megah namun penuh dosa. Di sanalah di tengah gemerlap kuil-kuil berhala dan pasar-pasar yang riuh, hidup seorang nabi bernama Nabi Yunus, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus adalah seorang pria dengan hati yang lembut, penuh cinta dan kasih sayang untuk umatnya. Ia melihat kesesatan mereka, penyembahan berhala yang menjijikkan, dan ketidakadilan yang merajalela. Hatinya berduka. Setiap hari dengan suara lantang yang bergetar karena emosi, Nabi Yunus memperingatkan penduduk Ninawe. "Wahai kaumku," serunya, suaranya menggema di jalanan yang berdebu. "Tinggalkanlah berhala-berhala palsu itu. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau murkanya akan menimpa kalian." Namun, kata-kata Nabi Yunus jatuh seperti air di atas batu. Para pedagang terus menipu. Para imam terus memuja berhala. Dan para penguasa terus menindas. Semakin lama Nabi Yunus berdakwah, semakin keras pula hati penduduk Ninawe. Mereka mencemoohnya, mengejeknya, bahkan mengancamnya dengan kekerasan. Bertahun-tahun berlalu, dan Nabi Yunus merasa semakin putus asa. Ia merasa seperti seorang gembala yang kehilangan domba-dombanya, seorang ayah yang ditolak oleh anak-anaknya. Kegagalan itu menghantuinya, meremukkan semangatnya. Dalam kesedihannya yang mendalam, bisikan keraguan mulai merayap ke dalam benaknya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menginginkan dia untuk terus berjuang? Apakah kaum Ninawe layak untuk diselamatkan? Suatu malam di bawah langit yang dipenuhi bintang-bintang seolah mengejek, Nabi Yunus mencapai titik puncak keputusasaannya. Ia merasa tidak mampu lagi menghadapi penolakan dan permusuhan. Dengan hati yang hancur, ia memutuskan untuk meninggalkan kota Ninawe. Ia merasa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kota itu untuk kehancuran, maka bukan tugasnya untuk menghalangi takdir tersebut. Tanpa sepatah kata pun, Nabi Yunus diam-diam meninggalkan kota Ninawe pada dini hari. Ia berjalan menuju pelabuhan terdekat, di mana ia menaiki sebuah kapal yang berlayar menuju tanah yang jauh. Ia berharap untuk menemukan kedamaian dan melupakan kegagalan di kota Ninawe. Namun, takdir memiliki rencana lain untuknya. Saat kapal berlayar semakin jauh ke lautan, langit tiba-tiba berubah menjadi kelabu. Angin mulai bertiup dengan kencang, dan ombak mulai mengombang-ambingkan kapal. Badai dahsyat mengamuk, seolah-olah lautan itu sendiri marah. Para pelaut yang berpengalaman pun ketakutan, berdoa kepada dewa-dewa mereka untuk keselamatan. Di tengah kekacauan itu, Nabi Yunus merasa bersalah dan menyesal. Ia tahu bahwa badai ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, murkanya atas pembangkangannya. Dengan suara gemetar, ia mengakui dosanya kepada para pelaut. "Akulah penyebab badai ini," katanya. "Aku telah melarikan diri dari tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Lemparkanlah aku ke lautan dan badai ini akan reda." Para pelaut pun kaget dan enggan, tetapi akhirnya mereka setuju. Mereka tidak punya pilihan lain karena kapal mereka akan tenggelam, jadi badai terus berlanjut. Dengan hati berat, mereka mengangkat Nabi Yunus dan melemparkannya ke dalam lautan yang mengamuk. Saat Nabi Yunus jatuh ke dalam air yang dingin dan gelap, ia merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir. Namun, di saat-saat terakhir, sebuah keajaiban terjadi. Seekor ikan yang sangat besar, lebih besar dari kapal manapun yang pernah ia lihat, muncul dari kedalaman lautan. Ikan itu membuka mulutnya dan menganga dan menelan Nabi Yunus dalam satu tegukan. Nabi Yunus terperangkap dalam kegelapan yang menyesakkan di dalam perut binatang raksasa itu. Di dalam perut ikan,
Nabi Yunus merasakan keputusasaan yang tidak terlukiskan. Ia merasa terpisah dari dunia luar, terputus dari harapan. Kegelapan itu seperti cermin yang memantulkan semua dosa dan kegagalannya. Ia merenungkan keangkuhannya, ketidaksabarannya, dan kurang kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di tengah keputusasaan itu, setitik cahaya mulai bersinar. Nabi Yunus ingat akan kasih dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari bahwa bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun, harapan masih mungkin. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia bersujud dalam perut ikan dan berdoa dengan sepenuh hati. "Ya Allah," serunya. Suaranya bergetar dalam kegelapan. "Aku telah berdosa terhadap-Mu, ya Allah. Aku telah melarikan diri dari tugas-Mu, ya Allah. Ampunilah aku atas kelemahanku, ketidakpercayaanku. Aku berserah diri sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Jika Engkau mengizinkan aku untuk hidup, aku akan kembali ke kota Ninawe dan menunaikan tugasku, ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Yunus. Di saat yang tepat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan itu untuk memutahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus terdampar di pantai yang sangat sepi. Nabi Yunus sangat lemah dan lesu, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga. Ia tahu bahwa ia telah diberi kesempatan kedua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memulihkan kekuatannya, Nabi Yunus berjalan menuju ke kota Ninawe. Kali ini, ia tidak lagi merasa takut dan ragu. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertainya, membimbingnya di setiap langkah. Saat ia tiba di kota Ninawe, ia melihat bahwa penduduk Ninawe telah berubah. Mereka telah mendengar tentang badai dan tentang Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. Ketakutan akan murka Allah telah menyentuh hati mereka. Nabi Yunus berdiri di tengah kota dan berseru dengan suara yang kuat dan lantang. "Wahai kaumku," katanya, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan aku kembali kepada kalian. Ia telah menunjukkan kepada kalian kekuatannya melalui badai dan ikan yang menelan aku. Bertobatlah sekarang sebelum terlambat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ia akan mengampuni kalian." Kali ini penduduk Ninawe mendengarkan. Ketakutan dan penyesalan memenuhi hati mereka. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Yunus, memohon ampunan. Mereka mengenakan pakaian kasar, menaburkan abu di kepala mereka, dan berpuasa selama berhari-hari. Bahkan Raja Ninawe pun turun dari tatahnya dan bergabung dalam pertobatan. Doa-doa mereka yang dipenuhi air mata penyesalan dan harapan menggema di seluruh kota. Mereka bersujud dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketulusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nabi Yunus menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang dipenuhi haru. Ia melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyentuh hati mereka, mengubah mereka dari orang-orang yang keras kepala menjadi orang-orang yang rendah hati dan taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mendengar doa-doa penduduk Ninawe. Ia melihat ketulusan mereka, penyesalan mereka yang sangat mendalam, dan tekad mereka untuk berubah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas, Ia mengampuni mereka dan menarik kembali ancaman hukuman yang telah Ia tetapkan. Nabi Yunus bersukacita atas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melihat bahwa misinya telah berhasil. Bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Ninawe yang dulunya sombong dan berdosa, kini menjadi umat yang soleh dan taat.
Mereka menghancurkan berhala-hala mereka, menegakkan keadilan dan saling mengasihi. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nabi Yunus merasakan sedikit kekecewaan. Ia telah mengharapkan hukuman Allah menimpa kota Ninawe sebagai bukti kebenaran atas perbuatannya. Ia merasa bahwa ampunan Allah telah membuatnya tampak seperti seorang nabi palsu. Allah yang maha mengetahui isi hati hambanya memahami perasaan Nabi Yunus. Ia menegur Nabi Yunus dengan lembut, mengajarkannya tentang pentingnya kasih sayang dan rahmat. Wahai Nabi Yunus, firman Allah, apakah engkau menyesal karena aku telah mengampuni kaummu? Apakah engkau telah menyukai hukuman daripada ampunan? Tidakkah engkau tahu bahwa kasih sayangku meliputi segala sesuatu? Nabi Yunus tersadar akan kesalahannya. Ia menyadari bahwa telah mengutamakan egonya daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertobat atas perasaannya yang tidak pantas dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampuni Nabi Yunus dan memberikan kebijaksanaan yang lebih besar. Nabi Yunus belajar bahwa tugas seorang Nabi Yunus bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk mengajak orang kepada kebenaran dan membimbing mereka menuju jalan yang benar. Ia belajar bahwa masih ada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar daripada murkanya. Sejak saat itu, Nabi Yunus terus membimbing penduduk Ninawe dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Ia mengajari mereka tentang ajaran-ajaran Allah, membantu mereka membangun masyarakat yang adil dan makmur. Ia menjadi teladan bagi mereka, menunjukkan kepada mereka bagaimana hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus hidup bertahun-tahun di kota Ninawe, menyaksikan kota itu tumbuh dan berkembang dalam keimanan. Ia meninggal dalam usia lanjut, meninggalkan warisan kebaikan dan kasih sayang. Kisahnya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya, mengingatkan mereka tentang pentingnya pertobatan, kasih sayang, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian, kisah Nabi Yunus menjadi sebuah drama abadi tentang penebusan di lautan takdir. Sebuah kisah tentang Nabi yang melarikan diri dari tugasnya, ditelan oleh ikan paus dan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang penuh penyesalan dan harapan. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tersedia bagi mereka yang mencari dengan tulus dan atas firman Allah serta rahmat-Nya.